semuanya, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mengangkat isu tentang pubbing dan krisis koneksi nyata. Oke, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih pubbing itu apa? Nah, daripada teman-teman carinya lama, mending aku yang ngasih tahu. Jadi, pubbing itu gabungan dari kata phone atau gawai dan snubbing itu artinya mengabaikan. Jadi, pubbing itu adalah perilaku seseorang yang lebih fokus bermain HP dan gadget ketika dia sedang berinteraksi dengan orang lain. Di mana hal ini mengakibatkan lawan bicaranya ini merasa diabaikan dan tidak dihargai. Bunga, lu lagi ngapain? Lagi nonton aja. Udah, gini, gue mau sambil ceritain lah. Jadi, ternyata kemarin gue ke kelompok kelas kan, bagian tugas, makul. Nah, pas bagian tugas gue kaget. Kok gue kayak gini orangnya tuh. Dan bener dong, pas hari pembahasan, gue bahas sendiri ya. Kayak gue ngomong sendiri, yang lain pada diem, scroll HP. Terus setiap gue di grup bahas, gak ada yang balas, bayangin aja. Tiap hari kayak gitu. Nah, kayak lu, tiap gue ngomong, lu fokus ke HP. Nah guys, ini dia nih contoh dari pubbing di dunia nyata. Nah, di sini tuh terjadi interaksi antara dua orang, tapi satu orang tersebut tidak mendengarkan, terus mencueki satu orang yang lainnya. Nah, hal ini yang disebut adalah pubbing. You tahu nggak sih yang kasus anak PDHU kemarin? Oh iya tahu. Gila, mereka ngelakuin pelecehan lewat chat tahu. Oh iya benar, banyak banget kan itu. Korbannya tuh banyak banget. Maksud gua kan kayak mereka tuh anak FH, harusnya Bener, lebih tahu iya. hukum. Malah mereka ngelakuin kayak gitu. Nah, gue tuh mirisnya ya, mereka tuh di sidang tetapi seolah kayak mereka tuh nggak salah. Iya kan, lu tau. You kok main handphone terus sih? Nggak fokus dengerin ai. Gimana sih you? Males Ai Bentar, apa tadi? Oke teman-teman, jadi perilaku di belakang ini merupakan fenomena kedua dari perilaku pubbing, di mana salah satu dari mereka itu sedang bercerita, tapi ketika ada notifikasi dari HP, teman yang satunya lebih fokus dengan HP-nya. Nah, hal ini mengakibatkan kakak yang baju hitam ini merasa suasana hatinya itu menjadi bad mood dan merasa diabaikan serta tidak dihargai. Ada pula dampak-dampak dari pubbing. Yang pertama, menurunkan kualitas komunikasi, menimbulkan perasaan tidak dihargai dan diabaikan, mengurangi kedaulatan hubungan sosial, menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi, dan yang terakhir, mengurangi kemampuan mendengarkan dan berempati. Nah, kemudian kita masuk ke dalam solusinya nih teman-teman. Nah, solusi ada 5. Yang pertama adalah kita harus menggunakan aturan simpan HP saat kita sedang berkumpul atau sedang berbicara dengan teman. Nah, di situ paling efektif karena apa? Karena kita nggak ada yang megang HP dan di situ fokus kita hanyalah dengan kelompok yang ada. Kemudian yang kedua adalah batasi notifikasi tertentu. Contohnya saat kita berkumpul, notifikasi HP itu kita senyapkan supaya apa? Supaya kita tidak terdistract dengan notifikasi yang muncul secara tiba-tiba dari HP. Baik, kemudian yang nomor 3 adalah bangun kesadaran diri, di mana saat kita berkomunikasi dengan orang, kita harus menghargai dirinya. Begitu pula dirinya harus menghargai kita. Jadi sebisa mungkin kita sebagai orang sosial atau makhluk sosial berkomunikasi hanyalah dengan 2 arah dan tidak terfokus pada hal-hal yang tidak penting lainnya saat sedang ada lawan bicara. Nah, yang keempat adalah tentukan waktu saat membalas notifikasi. Contohnya 30 menit sekali untuk membalas pesan atau membuka notifikasi dari HP. Kemudian poin terakhir yang paling penting adalah hargai lawan bicara sebagaimana kita dihargai oleh lawan bicara kita. Jadi apabila ada notifikasi masuk dan saat itu kita sedang ngobrol dengan lawan bicara, alangkah baiknya kita izin terlebih dahulu, seperti bilang, maaf ya, izin aku mau buka notifikasi, ada chat penting. Nah, itu merupakan contoh dari kita menghargai lawan bicara saat sedang mengobrol. Begitu pula sebaiknya. Begitu teman-teman. Jadi solusi yang 5 itu tadi merupakan solusi terbaik dari saya dan kelompok 7. Setiap orang itu ingin didengar dan dihargai. Saat kita lebih memilih layar
daripada percakapan, kita akan kehilangan banyak momen yang sangat berharga. Jadi, gunakan teknologi secara bijak saat berada di lingkungan sosial dalam kehidupan sehari-hari.